selamat datang kembali di Chit Chat Podcast episode 2. Oke, kali ini sedikit berbeda ya dari episode 1 kemarin. Kalau episode 1 kemarin kita lebih santai, kita juga lebih banyak ngobrol soal kehidupan as anak intern. Tapi di episode 2 kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih serius ya. Atau gimana teman-teman semua? Udah kayak ready tapi mukanya itu tidak bisa berbohong kalau lagi gugup ya. Kita juga tema kali ini pastinya berbeda. Sebelum kita kulik lebih dalam, alangkah baiknya untuk kita kenalan dulu nih sama yang udah cantik-cantik di hari ini ya. Oke, kita mau kenalan dulu dari yang depan aku nih, yang langsung dari depan aku. Halo. Halo semuanya, ketemu lagi. Aku Dwina dari dari divisi grafik desain. Yeay, halo. Tepuk tangan dong buat Kak Dina. Oke, berikutnya dari Alin. Halo semuanya, nama aku Alin, aku dari divisi sosial media spesialis. Yeay, halo Arlin. Halo Arlin. Berikutnya ada di sampingnya. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Lutfia dari divisi sosmed. Yeay, yang terakhir. Halo, kenalin nama aku Kania, jangan lupa ya Kania. Oke. Dari mana? Dari Depok saya. Divisi. Oke. Jadi yang datang hari ini nih kayak spesial banget dan memang orang-orang yang kayaknya udah terlatih ya kalau udah pakai jas, udah keren-keren hari ini. Oke. Gimana kabarnya setelah melewati beberapa hari tidak podcast episode berikutnya? Gimana kabarnya setelah podcast episode 1? Kangen sih sama podcast ini. Kangen, bener. Kamu. Oke, gimana kabarnya? So far baik. Oke, baik. Kita tetap dengan kehatikan grafik desain ya. Ya seperti itulah. Kalau Alin? Sama sih, so far so good, walaupun kayak agak deg-degan dikit gitu. Deg-degan apa tuh kalau boleh tahu? Deg-degan mau podcast. Oke. Jadi kehidupan kita akhirnya ini emang lagi hektik. Ya biasalah ya, generasi sekarang itu banyak banget yang harus dikerjakan. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal bahas hal penting banget nih seputar dengan personal branding. Wow. Personal branding nanti kita kaitkan juga dengan self awareness. Terus apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan seseorang untuk membangun personal brandingnya dia. Apalagi kalau sekarang zaman yang serba digital, terus juga kemajuan zaman gitu kan. Jadi orang-orang kayak ngelihat satu orang tuh gini, orang ini gini gitu. Jadi banyak orang membangun perspektif, membangun nilai saat melihat orang lain gitu. Nah, sebenarnya personal branding itu bisa kita bilang ya, first impression orang lain ke kita gitu. Itu mungkin hal sederhana dari aku. Jadi personal branding saat kita ketemu. Maksudnya aku ketemu Kak Dwina, for the first time aku kayak, Kak Dwina tuh orangnya lembut, semuanya tenang gitu. Itu hal yang personal branding yang sudah dia bawa gitu. Kalau menurut teman-teman gimana melihat personal branding itu sendiri? Dari Kak Nia dulu, gimana? Kalau menurut aku personal branding tuh kayak lemes banget yang buat yang belum makan sih. Ini personal branding oke. Mulai. Gimana? Menurut aku tuh kayak apa ya? Persepsi orang sih ke kita. Diri kita kayak gimana? Impression itu juga bener sih kata kamu, first impression. Sebenarnya kayak tergantung kita juga nentuin goalsnya mau gimana nih diri kita, personal brandingnya, karena kan orang lain yang lihat juga gitu. Mau ke arah positif kah, negatif kah? Karena yang personal branding negatif pun juga kadang ada yang lebih terkenal gitu ya loh. Ada yang lebih famous. Iya, sekarang benar-benar. Justru ya itulah makanya terserah kalian, kayak pilihan kalian juga mau bangun branding yang positif atau negatif, itu terserah kalian, yang penting punya branding. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat kakaknya. Oke, kalau dari Alin sendiri gimana? Menurut aku sih kalau personal branding itu sama sih kayak persepsi seseorang gitu kan tentang baik atau buruknya kita. Kalau misalkan persepsi baik gitu bisa kita kembangin jadi kayak kembangin menjadi lebih baik gitu. Terus juga personal branding tuh penting ya gitu, apalagi kalau misalkan kayak kita nih mau
meniti karir gitu kan. Itu pasti sangat penting gitu dalam membangun personal branding yang baik. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ali. Oke, berikutnya aku mau nanya nih ke Kak Dwina. Menurut Kak Dwina sendiri personal branding itu seperti apa sih? Kalau yang teman-teman yang tadi bilang itu udah benar, tapi kalau aku pribadi nganggapnya personal branding itu bukan sekedar point of view orang ke kita, tapi gimana kita pengen kelihatan di orang lain. Kayak kita pengen kelihatan sumpel nih, asik ya, kita harus sumpel dan asik dulu gitu. Itu sih personal branding bagi aku. Oke. Kalau dari Kapia sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih nggak jauh beda sama yang lainnya. Tapi kalau menurut aku kan itu kan katanya kan kalau dari mereka kan pandangan ya, perspektif orang itu benar. Jadi tapi bukan cuman pandangan dari perspektif orang aja, tapi juga gimana caranya kita ngebentuk personal branding kita sendiri. Kita menggali keunikan dan kemampuan diri kita yang profesional. Oke, berarti tadi ada kata profesional ya, gitu. Oke. Jadi menurut teman-teman sebenarnya aku kesimpulkan dikit ya. Sebenarnya kayak ya udah first impression orang-orang ke kita gimana dan apa sih yang mau kamu tunjukkan gitu, mau ke arah positif atau ke arah negatif itu kamu yang tentukan karena ya your personal gitu ya. Oke. Terus gimana menurut teman-teman, kira-kira personal branding itu penting gak sih dan gimana untuk menempatkan personal branding di mana aja gitu? Maksudnya dalam kapasitas lingkup seperti apa? Paham kan? Paham pertanyaannya. Oke. Senyum dulu boleh, senyum dulu biar enak nih. Soalnya agak berat ya untuk pembahasan kali ini. Kalau dari Kak Dwina sendiri gimana? Kalau aku di dunia profesional itu menurut aku penting banget karena ini kan lingkungan dimana kita ketemu banyak orang, banyak pribadi dari suku, agama yang berbeda-beda kan. Tapi menurut aku mereka akan memperlakukan mereka dengan gimana kita menempatkan diri di pandangan mereka. Jadi kayak kalau kita tuh pengen ternyata di tim jadi leader nih, berarti kita tuh personal brandingnya harus dihormatin, harus tegas gitu. Oke, itu kalau di dunia profesional ya. Oke, kalau melihat dari RB sendiri ya, kita kan ada di tempat yang seperti episode 1, kalau kita tuh cozy, santai gitu. Gimana sih cara kalian ngebangun, memang ada sisi profesionalnya, tapi kalau di tempat yang lebih santai, kira-kira gimana? Kalau dari Kak Tania? Kalau dari aku di RB itu, dari aku sendiri ya, kita tuh kan kerja nyantai ya, nyantai, terus kita juga punya koordinator yang lumayan supel gitu, humble gitu ke kita kan, kayak mau ngajarin. Jadi aku ngerasanya kita tetap tahu memposisikan diri sih. Kayak misalnya kalau emang waktunya serius, ya udah dikerjain, diselesain, bisa apa ya, misahin mana yang waktunya bercanda, mana waktunya serius aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Oke, itu tadi profesional dan juga di magang di RB. Kalau melihat dari Gen Z dan milenial nih, kan Gen Z sama milenial beda tahun ya, dan pasti banyak orang juga yang kayak, oh ya mereka tuh kalau yang dulu tuh mungkin mereka lebih hormat, lebih taat ke orang. Kalau yang sekarang tuh kayak dikit-dikit hukum lah, dikit-dikit kayak hak gue nih gitu. Nah, dari kalian sendiri gimana? Dari Alin dulu. Ya, kayak kita tuh sebagai generasi Gen Z ya, Gen Z itu harus ya sama kayak lebih menghormati juga gitu, karena itu kan jatuhnya ke ini ya, maksudnya adat gitu kan, itu lebih nggak boleh dihilangkan gitu. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan anak-anak walaupun kayak istilahnya udah apa ya, ilmunya itu lebih di atas lah gitu, itu kayak tata krama itu menurut aku sih kayak nomor 1 gitu, nggak boleh dihilangkan. Oke, jadi tadi poinnya ada dari profesional, terus gimana kita menempatkan diri, terus tetap ada tata kramanya ya lah, sopan gitu, sopan. Apalagi Indonesia ya terkenal dengan ramah, sopan gitu kan. Lihat tuh mereka juga. Oke. Tapi aku mau tambahin, kalau misalkan kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan milenial tuh lebih low key gitu brandingnya, kayak nggak terlalu nunjukin dirinya, tapi mereka justru yang berguna buat orang sekitarnya. Nah kalau misalkan Gen Z tuh kayak lebih jor-joran gitu brandingnya di medsos.
ada TikTok, di LinkedIn itu kayak paling terdepan. Oke. Jadi orang-orang yang sekarang mungkin bisa dibilang agak flexing ya. Iya, Ya, digitalisasinya tinggi. Iya, jadi kayak Canggih. semuanya dikasih. Oke. Kita mau lanjut untuk ngebahas gimana sih cara kalian ngebangun brandingnya kalian, diri kalian as a personal. Mungkin kita bahas secara umum ya, teman-teman mau dilihat seperti apa di luar sana dan especially di RB ini sendiri. Mungkin dimulai dari Kapia dulu. Kalau dari gue sih gimana cara ngebangun personal branding gue, yang pertama gue cari dulu nih kemampuan gue dan apa yang bisa gue lakukan gitu, kemampuan gue di mana, terus gimana caranya bersosialisasi dengan orang sekitar gue, lingkungan gue, apalagi terutama di RB kan yang tempat magang kali ini. Itu sih. Oke, lebih know yourself dulu baru ngebangun branding. Oke. Kalau dari Alin gimana? Sama sih, kalau buat bangun personal branding buat diri kita sendiri tuh kayak kita harus lebih kenalin diri kita dulu, kita ini siapa gitu, dan kayak sifat atau watak kita tuh harus bisa menempatkan di mana posisi kita berada gitu, misalkan kayak di dunia profesional atau sesama teman kerabat gitu. Nah kayak kita tuh bisa lah menempatkan diri kita tuh ada di posisi yang mana gitu. Oke, kalau dari Kak Dwina gimana? Kalau aku ngebangun personal branding itu tuh bukan perjalanan yang mudah ya. Yes. Itu panjang Banget. banget. Kita udah nentuin kita mau di kayak gini tuh nanti ada aja pengalaman yang bikin kita kayaknya aku nggak cocok deh gini. Kalau aku dulu sebenarnya karena pribadinya memang dibesarin baik-baik, mungkin sering ngebantu orang gitu kan. Tapi ternyata setelah banyak ngebantu orang dan gak dapat feedback yang sama, aku tuh ngerasa kayaknya nggak cocok nih, aku terlalu baik juga. Oke. Jadi di situ aku mulai lagi merubah diri aku sendiri. Jadi aku lebih tegas juga, lebih nggak mau kalau orang terlalu, tau gak sih ada yang bercanda-bercandaan tapi nyakitin, jatuhnya bully, Yes, kayak gitu. yes, Aku nggak, dulu itu aku takut kalau misalnya mau speak up, tapi aku kayak, kalau kayak gitu nyakitin hatiku loh gitu. Oke. Ya, tapi itu long way, bangun personal branding itu long way. Perjalanan yang panjang ya. Nggak didapat instan. Misalnya hari ini gue pengen jadi orang yang kalau ngomong pelan. Kalau gue contohnya ngomong pelan, kan gue bisa ngomong pelan nih. Gak mungkin hari ini gue ngomong gitu besok udah jadi, itu nggak mungkin. Harus melalui banyak pengalaman, terus pasti jatuh bangun juga, nggak sih? Kayak oke, 2 hari ini aku inget tapi 2 hari kemudian udah lupa nih kira-kira personal branding apa lagi yang perlu dibangun gitu. Oke, sebenarnya personal branding tuh kayak sama dengan kita mempresentasikan diri kita gitu. Kalau di sosial media sekarang kan orang-orang tuh kebanyakan oke, aku lagi sibuk ini kayak aku. Itu aku jujur dulu nih, dari aku dulu. Tapi kalau ngebangun personal branding yang kayak gitu, menurut kalian gimana? Maksudnya kayak dia menunjukkan oke, aku prestasi ini, aku sibuk ini gitu. Kalau kalian mandangnya gimana? Mandang 2 arah ya, positif sama negatifnya gitu. Yang biasa orang-orang semua bangun tuh pas ngeliat dia. Dari kakaknya dulu. Jadi maksudnya cara kita ngelihat orang membangun branding di medsos ya. Aku nggak masalah sih, justru aku seneng aja ngelihat pencapaian mereka. Aku nggak iri. Justru aku ngerasa termotivasi, gimana ya kok ini aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang berpandangan negatif bisa jadi mereka kayak iri sih jatuhnya. Kayak jatuhnya mereka Menjatuhkan. berkesimpulan kayak ini orang flexing mulu. Padahal bagus buat branding, buat koneksi juga di Oke. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira dari kalian sendiri ada nggak sih salah satu tokoh atau orang yang menurut kalian, oh aku kayaknya cocok nih untuk bangun personal branding dari dia, atau kayak oke, dia role model aku untuk membangun diri aku ke depannya. Itu kira-kira kalian siapa nih? Kalau dari siapa dulu? Kak Dina, siapa? Kalau aku pribadi, ini artis Korea nggak apa-apa. Aku ngefans sama Red Velvet, aku tuh sukanya sama Joy Red Velvet. Nah, dia tuh ngasih branding segar, happy, tapi dia di sisi lain
dia tuh nggak takut gitu loh kalau ceritain ternyata tuh dia bantu banyak orang, bantu keluarganya gitu. Nah, dia juga yang ngalamin kayak develop personal branding itu. Dia yang waktu awal-awal debut itu kan masih imut-imut. Dia personal brandingnya tuh imut banget. Waktu dia sekarang udah mau 10 tahun, kan udah mulai grown up. Dia udah ngasih personal branding yang seksi gitu. Oke. Tapi bukan berarti aku mau kayak gitu, belum. Oke. Berarti emang personalnya dia itu emang kayak dibangun pelan, terus ke semua orang melihat, oh dia yang sekarang pun sukses, karena dulu dia emang baik, emang dia ngebangun dengan hal yang positif gitu ya. Oke. boleh kirim salam mungkin dia nonton mungkin ya, atau jadi potongan FYP terus di tag mungkin ya. Oke. Kalau dari Kak Pia sendiri gimana? Kalau dari aku nih, kalau dari aku, tokoh inspirasi aku Cipung. Lucu banget. Kenapa tuh Cipung? Kenapa tuh Cipung? Ya, alasannya sih simpel ya, karena menurut aku ya, untuk anak sekecil dia, umurnya masih sekitar di bawah 2 tahun, udah bisa segala macem, apalagi udah bisa nyari cuan loh. Gitu ya. Syuting. Kayak kita. Ya, keren banget sih. Terus juga dibalik itu semua, sikapnya dia juga positive vibe banget sih. Ngebangun lingkungan kerja keluarganya tuh jadi ramai gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku suka sama Angie Storia. Dia orangnya, aku tuh suka karena dia tuh nge-branding diri dia di TV tuh ya udah kocak, seru. Tapi samping itu dia juga punya banyak prestasi, punya karya, dia juga jago main film, jago acting. Pokoknya dia kayak bisa banyak hal, tapi dia tetap masih bisa childish, masih bisa senang-senang. Terus dia masih bisa juga dia suka ini foto-foto, mengabadikan semua momen, terus di second account-nya dia kayak dibuat estetik gitu. Nah, aku tuh suka banget dengan dia ngebangun brand ini kayak gitu. Jadi di samping dia yang ceria, tapi ada sisi dia bisa tenang, bisa santai gitu. Jadi kayak wah keren gitu. Gitu. Kalau dari Alin siapa? Kalau aku sih karena dari SD ya gitu, aku tuh suka banget ngeliat Maudy Ayunda. Kayak dia tuh apa ya, selain kayak cantik gitu, mukanya tuh ngademin banget gitu kalau ngeliat gitu loh. Jadi kayak prestasinya juga ngedukung banget. Jadi kayak aku tuh termotivasi lah gitu, kayak pengen deh kayak jadi Maudy Ayunda juga gitu. Kamu pengen nikah sama opa juga? Itu nggak tahu deh. Kalau itu nggak tahu jawabannya. Oke. Amin. Aminin. Bismillah. Oke. Balik lagi nih, tadi kita udah bahas banyak ya soal personal branding, itu mengekspresikan, terus berakar juga dari prestasi-prestasi yang memang mau kita keluarkan, dan di mana saja kita bisa menempatkan diri untuk menyesuaikan di lingkungan kerja, di lingkungan profesional, ataupun di teman-teman as a general gitu ya. Oke. Nah, biasa banyak orang yang kayak, oke, you bisa bangun personal branding yang bagus, you bisa naikin kapasitas diri you, tapi harus bisa juga jaga dengan self awareness, bukan begitu? Nah, oke, aku mungkin nggak mau ngomong dulu nih soal self awareness. Aku pengen dengar pendapat teman-teman semua tentang self awareness itu apa sih sebenarnya. Mungkin dari Kak Kania dulu. Kalau menurut aku ya, Oke. Jadi millennial Gen Z apa lagi nih? Semuanya diambil. When the Kid, kamu tau When the Kid gak sih? Oh, aku tahu yang di Twitter ya. Jadi gini, menurut aku tuh self awareness lebih ngenalin diri kita sih. Itu ada kaitannya banget justru sama personal branding. Karena dengan kita kenal sama diri kita, self awareness tuh kayak bisa meningkatkan apa ya, performa kita gitu loh. Jadi kita tahu skill kita apa, kemampuan kita apa gitu, untuk nge-branding ke orang-orang. Nah, oke. Keren ya, keren pendapat yang sederhana tapi sebenarnya itu maknanya besar loh. Jadi ketika udah tahu nih, oke, aku orangnya ketika marah aku butuh diam nih. Nah, aku nge-branding ke orang-orang tuh gimana? Gak mungkin aku tiba-tiba kayak, aku kalau marah tuh gini gitu kan. Orang-orang yang kayak nah, jadi ketika marah, oke, dia tahu kalau dia harus tenang, harus gini. Jadi dimulai dulu dari self awareness, know yourself dulu, baru keluarkan itu
bisa jadi personal branding yang baik untuk orang-orang dikenal gitu. Oke, kalau dari Alin sendiri gimana? Kalau menurut aku ya maksudnya kaitan antara self awareness sama Personal branding. ya itu sama sih, kayak kita harus ngenalin diri kita dulu gitu buat mencapai atau membuat personal branding buat diri kita gitu, karena dari self awareness itu kayak kita bisa tahu dari sifat kita gitu, maksudnya terus lingkungan kita itu kan dimana kayak berguna banget buat ngebangun personal branding kita yang baik gitu sih. Oke, keren banget nih pendapat-pendapatnya. Kalau dari Kapia gimana? Sama sih, nggak jauh beda. Kalau dari aku, self awareness itu penting ya, apalagi kalau misalnya keduanya ini digabungkan gitu loh, self awareness dengan personal branding, yang dimana kayak karena kita udah tahu nih kemampuan kita di mana, diri kita seperti apa, jadi kita tahu bisa meningkatkan kemampuan kita secara profesional. Oke, sip. Kalau dari Kak Dwina gimana nih? Ini teman-teman udah bagus banget Yes. jelasinnya ya. Nggak jauh beda sih ya. Balik lagi gimana kita mau dilihat ke orang lain, mau orang lain lihat kita gimana, berarti kan kita harus melihat diri kita sendiri sebagai itu dulu. Yes. Oke. Sebenarnya ketika udah tahu diri kita, pasti kita juga tahu harus mempersonal branding seperti apa. Tapi kalau tanggapan kalian sendiri nih, mungkin kita nggak bisa nilai diri kita ya, tapi mungkin sedikit merenung kali, atau kilas balik lah, kira-kira kita tuh selama ini personal branding udah kayak gimana. Kalau kalian sendiri ngebangunnya tuh gimana, yang udah kalian lihat gitu. Kayak aku tuh udah gini, aku tuh udah gini, tapi kedepannya aku pengen gini gitu. Aku kasih waktu mungkin ya. Ini balik lagi ke yang udah pernah tadi bilang sih, kayak kita kadang nggak ngerasa gitu. Iya. Jadi aku kasih waktu untuk merenung, kira-kira aku sekarang ada di posisi ini dan kedepannya aku pengen kayak gimana gitu. Aku ada sih. Aku tuh sekarang banyak banget ngeluh. Oke, ngeluh kenapa Dan tuh? ngeluh tuh nggak bagus gak sih? Maksudnya kita ngerjainnya juga jadi nggak fun gitu, nggak Yes. happy. Jadi aku kedepannya pengen ngurangin keluh-keluhan aku itu sih, karena nggak ada gunanya juga. Oke. Sebenarnya mengeluh itu untuk mengeluarkan sisi emosional, tapi ketika mau balik lagi untuk naikin lagi moodnya kembali, itu mungkin yang lebih soalnya di situ gitu. Sebenarnya bagus-bagus aja untuk mengeluarkan emosional kita. Cuma kalau keseringan dan tertahan bisa jadi habit gitu. Iya. Jadi kebiasaan, jadi akhirnya Beat sih itu. susah keluar dari itu. Oke. Dari siapa dulu? Selain kakaknya? Iya, aku boleh. Oke. Kalau aku, ini yang ada di dalam diri aku yang nggak mau aku ubah ya berarti ya. Kalau aku dulu banyak, sekarang juga sih, tapi lagi mau berubah. Dulu itu banyak ekspektasi sama diri sendiri yang bikin aku punya banyak ekspektasi ke orang lain juga. Jadi aku juga aku ngelakuin ini tuh, aku punya ekspektasi orang lain bakal ngelakuin ini A, B, C. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat orang itu berperilaku punya pikiran dan dasarnya masing-masing kan. Jadi kayak nggak bisa bilang orang untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu sih. Gitu. Sekarang aku mau belajar nerima semua perlakuan orang lain gitu, belajar memahami juga. Oke. Sebenarnya satu hal yang menarik sih kalau aku melihat ya, dari Kania sama Kak Dwina. Mungkin mereka ya udah emang bawaannya gini, tapi satu hal yang aku pelajari ya, mungkin aku melihat Kak Kania dulu. Kak Kania emang orangnya suka ngeluh. Maksudnya kayak ya udah dia ngeluh untuk mengeluarkan aja, tapi dia tetap kayak ya oke. Jadi kayak mengeluh dan cara dia mengeluarkan itu yang dia bangun dan kita lihat tuh gitu. Jadi aku akhirnya oh ya kakaknya, ini dari aku ya, dari kakaknya itu emang ngeluh segala macam tapi tetap berjalan, tetap ngerjain gitu. Jadi personal branding dia akhirnya terbangun dan dia bisa kerja secara profesional juga. Jadi even misalnya capek lah tapi dia masih bisa untuk oke aku masih bisa kerjain dan ya udah nyantai keluh kesah tapi profesionalnya juga dapat personal brandingnya. Terus kalau Kak Dwina itu orang yang paling tenang yang pernah aku lihat, percayalah. Betul sih. Lu mau gimana, lu mau kelaikan, lu mau bertumbuh kayak apa kayak Kan selalu ada panonal. iya, dia akan tetap yang kayak tenang, santai. Orang paling chill, orang paling santai yang pernah aku temui sih.
tapi dia tuh tenang dan lembut. Maksudnya kalau mau ngomong ya udah, Lau gini bisa nggak gini ini karena ada timnya aja. Kalau timnya aja kita bisa kulik-kulik nih gitu nggak? Iya nih. Ayo kita panggil nanti nih. Kasihan timnya. Oke, dari Alin ngelihat Kak Dwina tuh gimana sih orangnya? Sama sih gitu, maksudnya kayak lembut banget gitu, aku suka gitu ya. Terus juga dia tuh selalu ada nggak sih, kayak kita butuh apa aja tuh pasti dia selalu ada gitu. Cie yang selalu ada apa tuh? Ada cinta di balik pintu nggak sih? Balik kamera, balik kamera nggak sih di balik kamera? Iya. Yes, oke. Kalau Kak Pia ngeliat kakaknya gimana orangnya? Kalau gue ngeliat kayak dia orang yang heboh ya, apalagi kalau makanan. Ini orang Ya kan kayaknya tuh kayak gitu tuh, kalau misalnya makan kayak harus ada Kania nggak sih, ya kan? Terus juga apa ya, itu sih yang dibilangin Lau, emang kadang suka ngeluh tapi kerjaan tetap jalan loh, keren gitu. Oke, kalau dari Kak Dwina ke Alin deh gimana? Sebaliknya, timbal balik nih. Alin asik sih, maksudnya kita semua asik. Cuma kayak Alin itu orang yang paling gampang blend, gak yang kayak fase-fase kita ragu-ragu kenalan sama orang itu kan ada. Kayaknya Alin itu berhasil yang kayak step dari situ, jadi dia bisa dekat ke kita cepet, bisa ngobrol ke kita cepet, kayak nggak ada batasan. Kalau kita ngobrol dia kayak nyambung aja, bisa imbangin pembicaraan kita. Iya, setuju sih, setuju. Jadi kayak aku lagi ngapain nih tiba-tiba Lau, oh gitu ya, Lau gitu ya. Jadi gue kayak pertama gue lagi mikirin di otak gue aja, terus dia langsung nyeletuk, ya udah jadinya ngobrol gitu. Jadi emang menyeimbangi siapa aja gitu. Kalau Kania ke Kak Pia? Kalau aku ke Pia, jujur aku tuh pas pertama kali masuk RB itu aku ngobrol sama Pia. Iya, teman pertama ya. Iya, terus langsung nyambung kan. Aku pikir tuh, kamu tuh umur berapa sih? Sama ya. Aku pikir tuh dia lebih tua dari aku tahu awalnya. Karena emang kalau aku ngomong dia benar-benar ngedengerin banget, asli deh. Dia tuh pendengar yang baik. Oke, baik. Oke, satu hal lagi, kalau aku ngelihat di antara semuanya di sini dan emang udah disinggung juga di episode 1 ya, udah singgung episode 1 tentang Kak Dwina. Kak Dwina itu orang yang profesional menurutku. I don't know why, tapi pertama kali kita datang ke RB, dia tuh benar-benar ngechat gue tuh seolah-olah gue adalah orang RB. Paham nggak? Kalian tau nggak sih? paling prepare. Iya. Jadi kayak halo selamat pagi Kak Lauri. kalian harus baca jadinya sih. Halo selamat pagi Kak Lauri. Ini pintu masuknya yang ini ya. Tapi gue juga pernah ngecek muka. Gue itu ya. Bercanda. Wah. Tapi emang dia ngebangun personal brandingnya dia, dan ya udah aku tahu kalau oke, ini orang emang dari cara dia ngomong kayak oke, dia lembut, bisa diajak asik, tapi dia juga bisa profesional gitu. Jadi kayak wah keren gitu. Nah sebenarnya teman-teman atau para orang yang nonton video ini juga bisa ngambil sih kayak gimana sih cara kalian masuk ke orang lain, even itu cuma teman dekat kalian ya, tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat profesional atau hal-hal yang memang ini penting dan ranahnya beda dengan saat kita bercanda, saat kita ini, teman-teman juga bisa memposisikan diri dengan baik gitu. Karena ketika personal branding you bagus, sama orang-orang juga enak ya, pasti orang-orang pada mau dong berteman sama kita dan pengen bangun koneksi yang bagus juga sama kita gitu. Nah, yang terakhir ya, mungkin udah pada senyum, udah bebannya udah hilang, jadi pada senyum gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ke distract aku. Dari teman-teman sendiri gimana untuk melihat setelah dari RB, apa sih yang teman-teman kayak pengen dapatkan di luar sana, kaitkan dengan personal branding dan juga self promotion teman-teman punya. Jadi kayak pembelajarannya apa sih yang teman-teman udah dapat selama di RB kurang lebih mau 3 bulan ini gitu. Dari kakaknya dulu. Aku setelah dari RB tuh tetap pengen dengan passion aku sih sebenarnya di event, tetap lingkupnya event, tapi aku punya banyak hal yang aku udah dapetin sih di sini, terus terang. Jadi kita tuh intern bener-bener dikasih
makan lah istilahnya. Iya benar-benar Disuapin banget. diajarin, dituntun, dirangkul gitu sama koordinator kita. Dan yang aku dapetin benar-benar banyak, bermanfaat banget untuk aku kedepannya bisa intern di tempat yang lebih luas. Jadi emang jujur sih kalau kita di sini tuh rasanya tuh kayak disuap gitu. Kamu coba ini, kamu coba ini, kamu coba ini. Jadi Kita kayak nggak dilepas. dan ya udah, kamu tetap dikasih itu. Sampai kayak kemarin. Jadi kemarin itu aku baru aja jadi host di Business Hack. Nah, Business Hack itu kan bahasnya itu tuh harus punya apa sih? Pengetahuan yang luas lah gitu. Karena kan kita harus ngobrol dan ngebangun komunikasi kan sama teman kita. Nah, host yang sama aku itu kayak udah mengerti tentang digital marketing, udah mengerti tentang hal-hal yang bakal dibahas gitu. Terus aku yang kayak, wah pemahamanku ternyata masih rendah ya. Even orang-orang bilang kayak, oh kamu sering nge-host gini-gini, tapi beda. Kayak lo harus paham nih konsepnya gimana, harus kayak cepet-cepet cari materi, terus nyeletuk sama pembicaranya gitu, sama orang-orang yang emang mereka tuh keren loh. Maksudnya UMKM dan pelaku bisnis tuh mereka udah paham dan udah di mana-mana gitu, jam terbangnya udah tinggi, jadi kayak harus menyeimbangin itu benar-benar susah. Nah, aku senangnya tuh karena full support gitu loh, maksudnya kayak koordinator, terus ada orang-orang, terus kakaknya kayak wah full support. Kita selesai tuh orang-orang kayak kaget lah, kok mereka berdua pelukan, aku sama kakaknya kayak ya akhirnya kamu coba gitu. Jadi kayak wah keren banget sih, kita disuap tapi kita juga dirangkul, dijaga gitu. Jadi ke depan mungkin kalau dari aku wishnya oke, apa yang aku dapat lebih ke kekeluargaan yang memang kalau lu ngerasa nyaman, kekeluarganya dapat, lu kerjanya enak, dan lu pengen coba sesuatu, itu di situ lu dapat banyak hal baru, dan itu bisa dipakai untuk ngembangin personal branding lu. Jadi kayak gak hanya satu sisi nih, gue bisa ini, tapi ternyata level dari satu sisi itu bisa naik lagi gitu. Kalau dari Alin sendiri gimana? Apa tadi? Ilmu yang kita dapat. Ilmu yang dapat di RB gimana sih mau dibangun wishnya ke depan? Wishnya aku tuh ke depannya ya sama sih, karena aku di bagian divisi sosial media spesialis gitu kan. Itu jadi kayak apa ya? Kayak divisi pekerjaan yang aku impin juga. Karena sebelumnya tuh kayak aku ngeliat di media sosial gitu kan tentang sosial media spesialis gitu, kayak aku tuh tertarik gitu. Nanti kayak setelah dari ini gitu aku bisa ngembangin ilmu yang aku dapat dari sini gitu kan, dan juga udah terbiasa sama tentang sosial media spesialis gitu, itu bisa aku kembangin. Dan aku mau coba-coba sih gitu buat nantinya buat ngebangun personal branding aku di bidang sosial media spesialis. Oke, keren. Oke, dari Kapia gimana? Kalau dari aku sama sih, apalagi kan kita di sini kan dirangkul, diajarin, terus kita praktek langsung gitu ya kan. Dimana jadinya di situ kita jadi lebih memperkuat lagi nih potensi-potensi yang kita miliki kan. Apalagi juga kita di sini ketemu relasi banyak banget ya kan. Jadi mengubah pandangan kita yang tadinya kayaknya UMKM ini tuh cuman begini aja, ternyata tuh enggak gitu loh. Terus juga kayak tadinya tuh digital marketing tuh seperti ini, ternyata luas. Apalagi kan gue juga sosmed kan, dan UMKM ini juga berkontribusi dengan sosial media kan. Jadi itu aja sih. Oke, wow. Berikutnya nih. Kalau aku, karena Pianya nyinggung soal UMKM, yang pengen aku bawa sebelum masuk RB ini, aku tuh ngiranya kayak UMKM itu Newbie. ya newbie, nggak, maksudnya tidak terlalu keren. Itu kan persepsi-persepsi yang ada. Padahal sebenarnya bisnis-bisnis dalam negeri ini cuma perlu dikembangin aja. Keren banget sih. Dari digital marketing, gimana proses pengemasan, banyak. Dan RB ini banyak kebantu UMKM yang belum paham hal itu. Dan setelah di RB mereka mengaplikasikan itu ke brand mereka, jadi brandnya jauh lebih bagus. Jadi setelah dari sini mungkin aku bakal melihat banyak UMKM yang berpotensi. Ternyata produk Indonesia itu keren-keren banget. Yes, setuju. Apalagi
diproduksi dari SDA-nya Indonesia kan, yang kualitasnya ternyata nggak kalah dari luar. Yes. Itu biarpun katanya harganya nggak meyakinkan atau terlalu mahal, dicobain dulu. Iya, coba dulu deh. Biar boleh ngomong. Itu Sih ya. Oke. Terakhir nih, paling terakhir banget aku mau dengar closing statement dari masing-masing teman-teman, kira-kira apa aja sih yang setelah aku pas ngobrol di sini aku dapat satu insight baru atau aku dapat sesuatu yang baru gitu yang bisa aku terapkan di depannya. Dari Kakak Nia dulu. Dari obrolan ini, Yes. jujur aku jadi punya bayangan orang-orang nilai aku kayak gimana sih. Oke. Ya, dan gimana caranya aku bisa nilai kalian semua selama di RB. Udah. Itu aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kakaknya. Oke. Dari Kapia gimana? Oh, sama sih nggak jauh beda. Dari obrolan ini aku jadi paham mengenai personal branding itu kan bukan dari perspektif diri aku doang, tapi dari kalian-kalian juga. Terus, Oke. Dari Alin. Ya sama sih, kayak jadi wawasan kita tuh jadi lebih luas gitu loh, nggak cuman kayak kita tahu pandangan kita doang tentang satu hal, tapi kita bisa tahu pandangan orang lain juga terhadap hal yang sama gitu, bisa nambah ilmu juga lah gitu bisa. Oke. Dari Kadwina. Kurang lebih sama kayak yang lain. Menurut aku jadi lebih tahu ternyata personal branding dan self awareness itu sepenting itu loh, apalagi udah ngobrol sama kalian semua. Oke, sekarang aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir di podcast 2. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, jadi yang paling penting dari apa yang kita bahas hari ini adalah gimana sih kalian menempatkan diri, sadar dengan diri kalian. Sebenarnya kalian tuh punya banyak potensi yang sebenarnya masih bisa kalian gali, masih bisa kalian asah lagi. Kemudian kalian tinggal bangun itu dengan personal branding yang kira-kira aku fokusnya mau kemana nih, arah aku mau kemana. Setelah kalian bisa bangun itu semua, maka kalian juga pastinya akan bisa lebih mengenal dan bisa naik level lagi untuk kehidupan lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua, dan sekali aku ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, tim-tim yang keren-keren banget di Rumah BUMN Jakarta. Aku juga mau say thank you so much untuk koordinator Rumah BUMN Jakarta dan Mas Agung. Tapi Mas Agung hari ini tidak bisa on frame ya bareng kita karena ada berbagai kesibukan. Dan juga terima kasih untuk teman-teman ada di belakang layar ini ya, ada beberapa teman-teman kita juga yang magang yang sama-sama sama kita. Dan juga makasih banyak buat semua orang yang sudah mendukung dan menonton video ini. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di episode Cicit Podcast lainnya. Cicit Podcast. Oke. Bye guys.